Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada 4 saham yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap. BBRI direkomendasikan buy, supportnya di 4150, targetnya di 4330. BCA juga buy pemirsa, supportnya di 7500, resistennya di 7800. Adaro juga direkomendasikan buy, supportnya di 2350 dan resistennya di 2600, dan Pegas direkomendasikan sell, supportnya di 1280 dan resistennya di 1370. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, support dan resisten dan juga rekomendasinya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo Pak Al-Fatih. Ya, halo. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami juga cukup banyak yang menanyakan ini untuk saham-saham pilihan yang juga direkomendasikan. Kita akan coba bahas BBRI terlebih dahulu Pak Al-Fatih. Anda rekomendasikan buy 4150, targetnya di 4330. BBRI juga ditanyakan Bapak Mahmudin Sregar dari Medan. BBRI sampai dengan akhir Januari sudah ambil posisi di 4097. Sementara support dan target Anda di atas level entry Bapak Mahmudin Sregar dari Medan ini, Pak Al-Fatih. Ya, jadi bagus sekali ya posisinya di harga-harga yang cukup rendah, eh, bahkan sejak November ya pembeliannya itu. Nah, meskipun kita lihat dalam seminggu terakhir ini BRI ya Bank BRI ini konsolidasi, tapi dia sudah di atas support trend line pola down channel yang terjadi sejak Oktober ya. Jadi sejak Oktober itu ada penurunan dan sekarang harga sudah berada di level di atas level channel tersebut ya, sehingga selama 4150 tidak tertembus, artinya kalau koreksi di atas 4150 masih bertahan 4150, maka potensi kenaikan ke arah 4250 sampai dengan 4330 ya. Jadi ini posisi cukup baik ya yang ada. Baik, selanjutnya kita ke saham pilihan. Ada Adaro, Pak Al-Fatih. Saya lompat ini dari BCA ke Adaro karena kebetulan beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami juga mempertanyakan Adaro ini. Yang pertama, saya akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Adaro support dan resistennya. Adaro di harga 2365, Pak. Sudah ambil posisi. Kemudian Adaro juga ditanyakan Bapak Khairul dari Sumatera, Pekanbaru Riau. Mohon review untuk Adaro, apakah masih berpotensi untuk koreksi lanjutan dan bagaimana potensi ke depan dalam pekan ini. Tapi tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum. Analisisnya untuk Adaro. Ya, kalau saya lihat pergerakan harga hari ini cukup bagus ya, artinya dia sempat turun sampai 2350 tapi tutupnya naik lagi ya ke 2400. Secara keseluruhan sih dari Desember ini trennya masih naik ya. Jadi kemungkinan ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Ya, batas risiko saya lihat di 2290 ya. Jadi di 2290 sebagai batas risiko, sedangkan resisten kuatnya di 2600 ya dalam beberapa hari atau mungkin 2 minggu ke depan gitu ya untuk Adaro. Baik, selain dari Adaro, Pegas juga direkomendasikan, tapi sell supportnya tadi 1280 dan resistennya di 1370. Dan Pegas juga ditanyakan oleh Ibu Jo, ini dari Jakarta, yang menanyakan Ya, untuk Pegas 1200, Pak, sudah ambil posisi sepertinya. ya, kalau di 1200 sekarang 1300 sebaiknya mungkin jual dulu ya. Selama harga belum mampu naik di atas 1350, kemungkinan melanjutkan penurunan masih cukup besar ya. Karena kan kalau kita lihat dari akhir November itu trennya sudah tren turun gitu ya, sehingga kemungkinan dia melanjutkan penurunan ke arah 1230-an itu masih ada peluangnya ke sana ya. Jadi mungkin sebaiknya diamankan dulu posisinya. Kecuali kalau sampai Pegasnya naik di atas 1350, nah itu Ya, mungkin agak aman kembali gitu ya. rekomendasinya sell on strength atau profit taking sebagian saja, Pak Al-Fatih. Ya, kalau saya rasa nih sell ya atau sell on strength gitu ya, karena Mhm. kenaikannya masih belum
terlihat dengan baik gitu ya. Kalau ingin masuk kembali nanti direkomendasikan tidak Pak ketika sell on strength sudah dilakukan untuk pegas? Ya, kalau mau diambil lagi mungkin di bawah 12.50 ya untuk pegas. Oke, Ibu Jo dari Jakarta, pegas sudah ada di posisi 1.200, strateginya tadi lebih direkomendasikan sell on strength, hari ini melemah cukup dalam 3,32% di 13.10, masih profit dan nanti bisa ambil kembali di posisi bawah di 12.50. Ya, selain dari tiga saham pilihan tersebut, BBCA juga direkomendasikan Pak Al-Fatih, analisis dan pertimbangan merekomendasikan BBCA yang masuk ke dalam saham pilihan Anda. Ya, BCA ini polanya kan pergerakannya dia lama gitu ya, biasanya konsolidasi terus naik, lama lagi konsolidasi terus naik. Nah ini kelihatannya dia baru naik ini dalam beberapa hari ini, sehingga ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya dulu ya, baru nanti konsolidasi lagi. Nah saya lihat batas supportnya itu di sekitar 7.500, sedangkan resistance itu di sekitar 78, 75 atau 79 gitu ya. Itu untuk resistance terdekat gitu ya untuk PCA. Dan kalau kita lihat sejak Juli tahun yang lalu ini trennya naik gitu ya. Oke, posisi penutupan hari ini di 76, masih ada potensi 7875, bahkan sampai ke 7.900. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan lainnya yang WhatsApp interaktif kami, masih dari perbankan ini Pak Al-Fatih, tapi ini lebih ke perbankan digital. Ada Alobank Mbak dengan kode saham BBHI, dan kebetulan WhatsApp interaktif kami cukup banyak menerima pertanyaan terkait dengan BBHI. Yang pertama, saya akan coba sapa, ada Kiki dari Bekasi. Apakah masih bisa masuk BBHI? Targetnya di berapa? Kemudian BBHI juga ditanyakan, tadi Pak Yudi di Bekasi, BBHI sudah ambil posisi di 6575. Kemudian BBHI juga ditanyakan oleh para investor pasar modal. Ya, saya cukup kehilangan nih Pak. Cukup banyak pertanyaan masuk. Pak Dedi dari Jakarta ternyata. Analisis saham BBHI, mau entry. Terima kasih. Baik, rangkumannya adalah untuk pertanyaan dari BBHI, ada yang baru mau masuk dengan penguatan yang signifikan yang terjadi, kemudian yang sudah ada yang ambil posisi. Analisis Anda untuk BBHI, Pak Al-Fatih? Kalau saya lihat sih ini udah level-level untuk melakukan penjualan ya. Jadi kalau udah kenaikan lagi, kalau sudah punya mungkin sudah boleh dicicil jual ya, karena kenaikannya juga sudah lumayan tinggi dan juga sudah mendekati resistance. Jadi kalau kita hubungkan harga tertinggi tanggal 13 Juli 2021 dan kemudian juga dengan harga di November tanggal 8, itu udah dekat itu resistance garis trennya ya, di sekitar 7130-an, 7125 gitu ya. Nah, jadi sangat riskan terjadinya aksi jual gitu. Kalau mau beli nanti di bawah 5.300 atau mungkin di sekitar 4.500 gitu ya, mungkin di sana. Tapi saya rasa BBH ini akan konsolidasi dulu ya. Nanti kita lihat pola-pola konsolidasinya, apakah ada potensi untuk melanjutkan kenaikan atau seperti apa. Baik, tapi yang menarik Pak Al-Fatih, dalam sepekan terakhir BBHI sempat menyentuh ke level tertingginya di 10.200. Kemudian koreksi dalam kembali sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini cukup jauh Pak, 68 ke level 10 ribuan. Dengan koreksi yang cukup dalam, kemudian naik lagi kembali secara signifikan. Dari profil resiko volatilitas dari pergerakan saham BBHI ini Pak Al-Fatih? Ya, jadi kalau kita lihat kan dengan kenaikan-kenaikan kencang ini kan memang artinya juga risiko juga kencang gitu ya. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikatornya sudah di daerah-daerah oversold, gitu, overbought gitu ya, dan volumenya juga spike ya hari ini. Jadi saya khawatirnya besok masih naik, tapi mungkin itu naik yang terakhir sebelum adanya koreksi-koreksi atau konsolidasi.
Baik, yang sudah profit, sell on strength, yang baru mau entry, tunggu koreksi terlebih dahulu. Begitu, Pak? Ya, betul. Baik, untuk BBHI ada 3 penanya di WhatsApp interaktif kami dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini. CPRO, Pak, di 109 Pak Al-Fatih. Analisisnya untuk CPRO, Sentral Proteina Prima Tbk, ini juga sebelumnya mengalami kenaikan yang signifikan, namun dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung terbatas penguatannya. Di 109 Pak Al-Fatih nyangkut sepertinya penutupan hari ini hanya di 95, Pak. Ya, saya lihat dari pertengahan November ini trennya sudah mulai turun ya, dan support yang relatif kuat itu di sekitar 93 sampai dengan 90 ya, antara 90 93 itu support yang kuat. Mudah-mudahan di sana dia tertahan dan kemudian rebound. Tapi jika sampai turun di bawah 90, maka ini ada kemungkinan dia berlanjut hingga ke 82 ya. Jadi itu apa namanya kritikalnya di sekitar 90 ya. Jadi sebaiknya ketika ada kenaikan mungkin dikurangi secara perlahan karena trennya turun. Hanya kalau dia naik di atas 103 maka sentimen turun ini akan berkurang gitu ya dan mungkin akan berubah tren gitu. Tapi sampai dengan saat ini sih cenderungannya itu masih mengalami penurunan lebih lanjut. Baik, CPRO di 109, level yang diperhatikan untuk resistennya ada di 103. Kalau ketika menyentuh level ini, peluang untuk mengalami pelemahan lebih sedikit. Kemudian juga beberapa support yang bisa diperhatikan di 93 dan juga 90. Pak Al-Fatih.